warna gini jadi rame, jadi kinclong. Carinya di mana? Toko pakaian juga ada. Kondisinya kayak gini sih Pak. Kulitnya aja dibuang. Yang saya perlukan kan dalamnya. Belinya di mana Pak? Banyak di pasar tradisional. Tinggal bilang aja garam pleng. Terus-menerus konsumsi akan berefek pada jangka panjang menyebabkan karsinogen itu tadi atau penyakit kanker. Kalau ngomongin yang seger-seger, pasti kamu semua udah familiar dong sama es campur. And yakin pasti ada yang doyan pakai banget, iya nggak? Ya wajar aja sih, es campur emang juara kalau buat ngilangin aus. Secara manisnya dapet, terus tambahan topping buah-buahan yang bejibun bikin seger pastinya. Tapi kali ini gue mau woro-woro, tetap mesti disortir ya, biar nggak kejebak sama es campur jadi-jadian. Lah, emang ada apa sama es campur ini? Biar nggak penasaran, tonton sampai habis Buser Investigasi. Es campur isi buah busuk berpengawet. Si abang yang lagi jualan es campur jadi target kami kali ini. Sengaja kami kuntit karena seorang teman bisikin hal gak beres soal produksinya yang mau gak mau mesti dicek secara langsung model jualannya. Ini apa nih Pak? Santan. Oh santannya udah di sekalian kasih ini ya berarti Pak ya? Supaya awet, nggak cepet basi. Oh. Kamu kedua hari juga nggak apa-apa kalau santannya di sama kopi. Bikin jam berapa begini Pak? Semalam? Dari hari bikin si itu habis maghrib udah mau kerja. Oh, kemarin berarti. Kalau berangkat jam berapa? Pulang jam berapa Pak? Kalau berangkat itu jam 8 pagi. Selesainya? Pulangnya? ya, kalau ada rezeki ya asalnya habis. Kalau habis Sampai asar. iya. Nah kalau nggak habis? Ya nggak habis ya sampai sore, sampai lewat asar. Lewat asar. Nah ini dia yang bikin makin demen. Alamat si abangnya dibisikin ke kita. Cakep dah. Next day, mumpung masih ngantongin alamatnya and gak mau buang waktu, meluncurlah ke rumah si abang. Kalau diteropong dari jarak aman, celah pintu rumahnya, sepertinya si abang mulai gerasa gerusuk tuh di dapur. Bisa jadi mau bikin es campur. Tapi yang bikin bingung itu buah pepaya kok bentuknya agak hancur gitu ya. Ah, masa iya sih si abang bikin es pakai campuran buah yang udah gak layak gitu? Wait, itu kelapa juga ngapain pakai diparut segala? Ya kalau kondisi kelapanya masih oke. Lah kalau ini, aduh, asli bikin geleng-geleng kepala. Mesti disamperin nih orang. Kalau nggak gini, nggak bakal beres ceritanya. Nah ini apa ini Pak? Berarti Pak? Ini buat santan. Kalau nggak pakai santan kurang enak es buah. Oh memang harus ada santannya berarti ya Pak ya? Ada kan pelejat, gurih pakai santan. Oh malah lebih gurih ya nanti ya? Iya. Tapi Pak, kok kalau saya lihat kelapanya agak gelap kayak gini sih Pak? Nggak putih kayak gitu Pak? Yang itu apa marutnya sama kulitnya ya. Tapi ini kok bagus apa nggak apa-apa gelap juga. Kualitasnya bagus. Sama kulitnya maksudnya gimana Pak? Ini Yang kayak gini ini Pak? iya ini kan nggak apa-apa kalau udah itu mah bagus hasilnya sih. Tapi bukan yang maksudnya kualitas yang kurang bagus gitu kelapanya sendiri? Ya enggak lah, masa orang jualan kualitasnya nggak baik tuh harus baik. Tapi nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Nggak ngaruh ke ini nanti misalkan ke kualitas santannya gitu? Nggak ngaruh. Yang kan yang ini kan banyak yang bagusnya. Kelapa parut ini terus diperas sampai keluar saripatinya. Duh ampun deh, itu nyuci tangan apa ikut dimasukin ke air santan sih? Bikin ilfil kan bang? Air santan lanjut direbus selama setengah jaman. Katanya sih biar santan lebih kental dan bikin lebih awet. Nah ini dicampurin apa lagi bang? Banyak juga loh nyampurinnya.
Loh itu tadi apa Pak yang ditambahin Pak? Garam khusus. Loh bukannya santan itu udah gurih ya Pak ya? Kenapa harus dikasih garam lagi Pak? Ya supaya hasilnya bagus. Emang udah gurih tapi pakai ini kan awet, lama enak. Orang jualan itu rahasia masing-masing. Bisa tahan lama ini nanti Pak? Tahan lama. Ya kalau orang lain mah nggak tahu, tapi ini mah harus. Jadi rahasia tukang jualan lah supaya enak, tahan lama, nggak tahan basi. Terus sambil nunggu santannya ngental, si abang nyambi bikin larutan pemanis gula cair. Yang bikin janggal, gula yang dimasukin ke panci cuma seuprit. Gak salah sih, lagi ngirit gula kali ya karena mahal. Tuh, apaan lagi yang ikutan nyemplung? Gak nanggung-nanggung lagi, 3 bungkus sekaligus sop. Apaan sih itu bang? Pak itu yang barusan ditambahin apa Pak? Pemanis. Loh kenapa harus pakai pemanis segala? Bukannya tadi udah kasih gula ya Pak ya? Ya supaya mantap rasanya. Kalau sekarang kan gulanya lagi mahal. Jadi kalau walaupun gula semua juga nggak akan enak kalau nggak pakai pemanis. Tapi tadi penambahannya lumayan banyak juga ya Pak ya? Iya supaya mantap rasanya. Tapi nggak apa-apa tuh Pak, sebanyak itu Pak. Nggak apa-apa. Kirain mah nyampurin pemanis sintetis pas bikin gula ini udah ending. Si abang bertingkah lagi. Itu kasih apa lagi Pak? Kasih pewarna. Kenapa harus kasih pewarna Pak? Ya supaya nggak menarik. Dilihat jadi kelihatannya kan tadi kan putih warna gulanya, sekarang dikasih pewarna jadi bagus. Tapi pernah Pak nggak pakai pewarna kayak gini Pak? Karena waktu dulu kan nggak pakai ini, nggak rame jualannya. Sekarang pakai warna gini jadi rame, jadi kinclong. Lebih ramai ya Pak ya? Rame. Justru malah lebih seneng yang pakai ini ya, pelanggan ya? Iya pakai warna. Itu pewarnanya pewarna apa Pak? Warna biasa. Tapi memang Bapak selalu pakai pewarna ini ya Pak ya? Iya banyak di sini juga. Dan carinya di mana Pak kayak gini Pak? Di toko pakaian juga ada. Buat ngelengkapin isian topping es campurnya, salah satu yang nggak boleh absen adalah bubur pacar Cina. Pembuatannya pun nggak ribet. Butiran bubur pacar Cina yang masih keras itu cukup direbus. Pas bubur pacarnya udah mulai mengental, rumus ngasih pewarna muncul lagi. Itu pewarnanya sama Pak? Sama yang seperti tadi gula. Oh nggak beda ya? Yang enggak sama. Jadi belinya juga di tempat yang sama? Iya sama di tempat pakaian itu. Iya Pak ya, jadinya lebih menyolok ya Pak ya? Iya jadi bagus warnanya. Tadinya kan putih, sekarang kan ada warnanya bagus. Jadi lebih kental ya warnanya Pak ya? Iya Lebih ngejreng. jereng. Tapi justru warna yang seperti ini yang banyak disuka Pak? Iya menarik. Kalau nggak pakai warna nggak menarik. Dan pelanggan lebih suka yang warna seperti ini Pak? Iya banyak yang pelanggan yang suka. Kenapa Pak? Banyak pelanggan yang suka kalau warnanya kayak gini. Berarti ini udah matang? Matang. Jualan es campur miliknya juga ada tambahan topping agar-agar. Cukup lengkap sih isiannya. Tapi ya gitu, bikinnya serba ngawur. 11-12 sama sebelumnya. Apalagi kalau nggak dicampurin pewarna. Bedanya pewarna di sini pakai warna hijau. Ngomongnya sih biar ada variasinya. Kalau dilihat proses bikin es campur dari awal sampai detik ini, emang agak lain si abang ini. Yang masih kepikiran lihat fakta-fakta ini tuh soal bahan bakunya. Kenapa si abang pakai bahan yang secara visual nggak beres ya? Bakal ngeles kah doi kalau ditanya soal ginian? Tapi Pak, ini buah ini tuh yang awalnya ini ya Pak ya? Iya. Tapi kok kondisinya kayak gini sih Pak? Kayak kurang menarik terus
ada bercak hitam-hitamnya kayak gini, Pak? Ini kan luarnya aja yang jelek, tapi dalamnya kan bagus. Coba lihat. Oh, masih bagus dalamnya. Oh, bukan busuk gitu, Pak? Bukan, Maksudnya ada hitam-hitamnya ini nggak apa-apa nih, Pak? nggak apa-apa. Masih bagus tuh. Dalamnya kan masih bagus. Yang jelek kan kulitnya aja dibuang. Yang saya perlukan kan dalamnya. Kayak jajar yang dipakai dalamnya ya, Pak ya? Iya, Berarti walaupun bagian luarnya jelek kayak gini nggak masalah ya, Pak ya? kan nggak masalah. Masih enak juga, Pak ya? Enak kan, nggak lembek. Masih kalau jelek kan lembek. Lihat aja tuh hasilnya. Itu baru buahnya. Nah, kalau santannya, gimana bos ceritanya? Kalau santan ini tuh dari kelapa ini berarti, Pak? Ya iya, dari mana lagi? Oh, bukan dari kelapa yang lain, bukan, Pak? Bukan, yang tadi dari tadi. Tapi kok kondisinya kayak gitu, Pak? Agak hitam kayak gitu, Pak? Yang nggak apa-apa, ini kan luarnya aja. Kalau dalamnya kan masih putih tuh, lihat tuh. Masih enak, masih layak, Oh, masih bisa dipakai, Pak? masih bisa. Jadi cuman bagian Luarnya aja yang itu gosok, tapi dalamnya kan masih putih, masih bagus. Tuh, lihat aja tuh. cukup dikerok saja berarti ya, Pak ya? Iya, cukup dikerok aja, dibuang. Yang itunya kan dalamnya kan masih pusing, masih layak, masih umum, enak lah. Tapi nggak mempengaruhi rasa misalkan ke santannya, Pak? Enggak lah, masa. Ini kan masih layak putih, ini enggak jelek. Ya udah deh, terserah ente bos mau ngemeng apa. Dengar omongannya jadi ingat momen di pasar. Pasti nggak ngeh kan kalau kita sempet ngintilin situ belanja di pasar sebelumnya. Wajar aja kalau buah yang dipakai mulai busuk. Lah, wong pas mampir ke lapak jualan buah, bukannya nyari yang masih fresh, malah mungut di keranjang buangan. Apalagi pas Doi geser ke lapak jualan kelapa. Tuh, perhatiin ya. Doi bukannya ke bagian depan lapak yang banyak kelapa segar, malah ngetem di belakang dan ngambil kelapa yang kondisinya udah bapuk alias kagak layak. Nah, ada hal yang ganjel juga tadi waktu proses bikin santan. Pas si abang nyampurin serbuk putih ke santannya yang katanya garam. Beneran itu garam, Bang? Terus carinya di mana? Pak, ini belinya di mana, Pak? Garam ini, Pak? Banyak di pasar tradisional, di pasar-pasar juga banyak. Oh, banyak yang jual ya, Pak ya? Banyak. Berarti kalau misalkan saya mau beli, nyebutnya ini garam khusus gitu, Pak? Ya enggak lah, tinggal bilang aja garam bleng aja. Apa, Pak? Garam bleng. Bleng ya? Iya. Oh, itu pada tahu semua tuh, Pak? Tahu, udah tahu. Walah, itu mah blank soap. Kalau kata Mbak Google, blank itu sama dengan boraks yang umumnya dipakai buat pengawet dan kebutuhan industri. Bahkan secara aturan, pemerintah tuh ngelarang penggunaan pengawet jenis ini untuk campuran makanan. Karena resiko yang akan ditimbulkan juga nggak main-main. Mulai dari gangguan otak, hati, ginjal, bahkan yang terparah sampai kematian. Ini baru satu macam bahan campuran non-pangan yang dipakai si abang.
Masih ingat kan sama pemanis buatan yang nyampurinnya gak pakai takaran dan penambahan pewarna non pangan buat nge-upgrade warna biar makin cetar? Gimana gak bahaya tuh kalau masuk ke tubuh? Kalau menurut dari aturan dari BPOM sendiri ada batasan-batasan tertentu untuk pemanis buatan. Seperti misalnya contohnya aspartam itu sekitar 1.200 mg per kilogram bahan atau bahan bakunya itu tadi. Terus juga ada namanya sakartin, itu juga ada. Jadi beberapa pemanis buatan memang sudah ada aturannya, bukan hanya pemanis buatan, semua bahan makanan yang ditambahkan bahan pengawet atau bahan makanan ada batasan-batasannya yang sudah diatur oleh BPOM sendiri. Pemanis buatan kalau ditambahkan dalam jumlah yang melebihi dosis atau aturannya, itu akan menimbulkan dampak yang kita tahu seperti diabetes mellitus, dan itu juga mempengaruhi kesehatan kita seperti itu. Penambahan makanan ini tidak berefek pada saat itu, artinya akan berefek pada jangka waktu yang lama, bisa menimbulkan juga penyakit ginjal, hipertensi dan lain sebagainya, seperti itu. Salah satu contohnya misalnya rodamin B, itu kan berwarna tekstil ya. Dalam kandungan rodamin B itu sendiri mengandung klorin. Klorin itu apabila tertelan oleh kita, maka akan menyebabkan infeksi atau iritasi pada kulit, terus iritasi pada saluran pernafasan, gangguan pencernaan. Jadi itu seperti yang saya bilang, tidak akan berefek pada saat ini, tapi kalau terus-menerus dikonsumsi akan berefek pada jangka panjang menyebabkan karsinogen itu tadi atau penyakit kanker. Ngerilah efeknya. Urusan olah mengolah kan udah kelar ya. Tapi ini si abang polanya masih ngawur aja. Entah apa urusannya itu, air kucuran keran kamar mandi dimasukin ke plastik segala. Naga-naganya bakalan ada surprise lanjutan nih. Waduh, makin kesini makin kesono aja kelakuan si abang. Bungkusan air keran itu ternyata bakal dijadiin balokan es batu buat jualan es campur dagangannya. Endingnya tetap ngaco, bos. Tapi ya kalau mau cari referensi es campuran segar, Bergizi dan sehat, gak usah bingung. Banyak banget soalnya. Nih salah satunya, mampir aja ke warung es campur yang ada di Jalan KS Tubun, Cirebon. Kalau pas lagi jamnya makan siang, and hawa lagi panas-panasnya, warungnya penuh, guys. Isian es campurnya lengkap banget. Buahnya aja ada 4 macam. Ada timun suri, alpukat, nangka, dan juga kelapa muda. Biar makin seger es campur ini, masih ditambahin bubur pacar dan guyuran susu kental manis di atasnya. Kebayangkan nikmatnya? Racikan es campur ini emang gak lepas dari jeripayah Ibu Nuriati sang owner, dan terus mempertahankan keautentikan dalam membuat es campur dari tahun 1987. Semua bahan yang dipilihnya juga gak asal-asalan. Untuk pemanisnya sendiri dibuat dari 100% gula murni tanpa ada campuran pemanis buatan. Selain itu bubur pacarnya juga dibuat sendiri untuk menjaga kualitas terbaik. Termasuk penambahan pewarnanya pun juga menggunakan pasta makanan yang pastinya aman dikonsumsi. Untuk topping buahnya dipilih yang masih fresh agar es campurnya terasa lebih nikmat dan segar. Nggak heran, dalam sehari minimal 250 mangkok bisa habis terjual. Untuk bahan baku sendiri saya sengaja pilih yang bagus, yang super gitu. Biar fresh lah buahnya gitu. Ya dari awal jual kan kualitas harus dijaga. Selalu yang bagus buahnya, yang fresh juga gitu. Kali beli langsung habis gitu, nggak pernah ada nyimpen barang. Kalau buah-buahan nanti takut busuk. Gulanya asli, tidak ada campuran apa-apa. Saya selalu asli karena buat kesehatan juga kan gitu. Apalagi saya sendiri alergi gula bibit, jadi saya pakainya gula asli semua, nggak pernah ada gula campuran. Untuk bahan makanan semua pilih saya yang asli, yang bagus, yang aman lah buat dikonsumsi. Buat saya, buat semua keluarga sama konsumen juga kan, sama biar dagangan saya kan selalu lancar gitu.
Udah tahu kan bahayanya di mana? Jangan terus jadi ilfil ya sama minuman ini, karena yang jualan es campur banyak kok yang bertanggung jawab dan pastinya bikin kamu ketagihan buat minum terus. Oke, Buser Investigasi kami cukupkan sampai di sini. Saya Joy Astro, thanks for watching, I'll see you around.